Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang ilmu, semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ben dan salam tim Infusion. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di Infusion Learning. Jadi pada video kali ini kita akan fokus membahas penalaran analitis, karena pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang penalaran logis. Nah, insya Allah kami yakin model soal seperti ini akan muncul pada TKD BUMN tahun 2022. Oleh karena itu, tonton video ini sampai habis. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, mohon bantuannya. Klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah agar channel ini semakin berkembang. Oke, sebelum kami membahas soal-soal yang ada, silakan teman-teman kerjakan terlebih dahulu sebagai bahan latihan soal-soal berikut ini. Oke, soal nomor 1 dikatakan bahwa Alif lebih cermat daripada Erik, tapi lebih ceroboh daripada Udin. Salsa lebih cermat daripada Udin. Urutan dari yang paling cermat. Oke, jadi yang paling cermat ke yang paling ceroboh, begitu teman-teman ya. Nah, sekarang kita punya informasi bahwa Alif itu lebih daripada Erik. Jadi Alif itu lebih cermat daripada Erik. Jadi kita harus menulis Alif lebih dahulu daripada Erik. Kalau kita perhatikan pilihan jawaban, maka opsi D dan opsi E sudah pasti salah. Karena di opsi D dan opsi E, Erik itu lebih cermat daripada Alif. Oke. Kemudian informasi selanjutnya, tapi lebih ceroboh daripada Udin. Nah, Alif ini lebih ceroboh daripada Udin. Artinya Udin ini lebih cermat daripada Alif. Nah, Udin, Alif, Erik. Jawaban C ini tidak benar ya, karena di jawaban C ini Udin itu lebih ceroboh daripada Alif. Oke, berarti tinggal dua pilihan jawaban. Salsa lebih cermat daripada Udin, artinya Salsa itu lebih unggul daripada Udin. Kita bisa tulis Salsa lebih daripada Udin. Jadi urutan yang benar adalah alfa. Oke, saya kira soal seperti ini mudah teman-teman ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 dikatakan bahwa Feby membeli baju dan sendal baru untuk lebaran. Oke. Fani hanya membeli sandal baru. Adnan membeli sama dengan Gibran ditambah peci. Anto membeli celana, sendal, dan sarung. Sedangkan Gibran membeli sama dengan Feby. Siapakah yang tidak membeli sendal baru? Jadi ini cara pertama yang bisa kita gunakan adalah kita lihat opsi jawaban, kemudian kita cocokkan dengan narasi yang ada. Nah, opsi A dikatakan opsi A itu adalah Feby. Nah, apakah Feby itu tidak membeli sendal? Ternyata salah. Di soal dikatakan bahwa Feby membeli baju dan sendal. Maka jawaban ini bisa kita coret. Ya. Oke, kemudian Adnan. Adnan, ini adalah Adnan, membeli sama dengan Gibran ditambah peci. Nah, Gibran membeli sama dengan Feby. Otomatis Adnan juga pasti membeli sendal baru. Oke, opsi nomor 2 juga kita coret. Kemudian Anto. Anto membeli celana, sendal, dan sarung. Oke, berarti otomatis Anto juga kita coret. Ingat ya, yang kita cari adalah yang tidak membeli sendal. Nah, terakhir Gibran. Karena Gibran sama dengan Feby, otomatis dia juga membeli sendal baru. Jadi ini bisa kita coret. Berarti jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah error. Nah, kalau teman-teman punya lebih banyak waktu, sebenarnya kan ini bisa kita buat dalam bentuk tabel teman-teman ya. Jadi kita buat tabel di sini, misal ada Feby. Sekali lagi ini kalau punya banyak waktu teman-teman. Kemudian kita punya Fani. Terus kita punya siapa? Adnan. Ya. Terus kita punya Gibran. Ya. Dan terakhir kita punya Anto. Nah, kita bisa tulis yang pertama di sini baju. Baju kan. Nah, Feby itu membeli baju, kita centang.
Terus apalagi? Sandal. Oke, Feby membeli sandal. Kemudian Fani hanya membeli sandal baru. Berarti Fani hanya membeli sandal baru. Adnan membeli sama dengan Gibran ditambah peci. Kita bisa tambah peci di sini, ya. Sama berarti Adnan sudah pasti membeli peci. Nah, Adnan itu sama dengan Gibran, sedangkan Gibran sama dengan Feby. Ya, berarti Gibran membeli baju dan sandal. Nah, Adnan otomatis juga membeli baju dan sandal. Oke, Anto membeli celana, sandal, dan sarung. Membeli celana, kita tambah satu kotak di sini. Membeli celana, sandal, dan kita tambah lagi sarung. Oke. Nah, dari sini kelihatan bahwa tidak satu pun yang tidak membeli sandal. Semuanya membeli sandal. Jadi ketika ditanya siapa yang tidak membeli sandal, jawabannya tidak ada. Oke, soal nomor 3 dikatakan bahwa Amiul ingin nikah sebelum punya rumah. Jadi nikah dulu baru punya rumah. Ingin dapat kerja sebelum menikah. Setelah dapat kerja, ingin punya usaha sambilan. Ingin punya anak setelah punya rumah. Ingin menikah setelah punya usaha sambilan. Dan ingin punya usaha sambilan sebelum punya rumah. Manakah urutan yang tepat? Oke, sekarang kita cek dari baris pertama. Amiul ini ingin nikah sebelum punya rumah. Jadi harus nikah dulu baru punya rumah. Kita lihat di opsi jawaban bagian A. Sudah benar nikah dulu baru punya rumah. Oke, nikah dulu baru punya rumah. Nikah punya rumah. Nikah punya rumah. Nikah punya rumah. Oke, berarti kemungkinannya masih semua bisa benar. Nah, kemudian yang berikutnya, ingin dapat kerja sebelum menikah. Berarti dapat kerja, oke, sebelum menikah. Dapat kerja sebelum menikah. Dapat kerja sebelum menikah. Dapat kerja ini setelah menikah. Berarti bisa kita coret. Kemudian dapat kerja sebelum menikah. Oke, sekarang kita punya 4 opsi. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Ingin punya anak setelah punya rumah. Jadi punya rumah dulu baru punya anak. Punya rumah baru punya anak. Oke, kita keep jawabannya. Punya rumah, punya anak. Oke, kita simpan. Punya anak baru punya rumah. Oke, berarti kita bisa coret opsi C. Seperti opsi D ya. Saya pertegas saja bahwa ini sudah kita coret. Kemudian bagian E, punya rumah baru punya anak. Oke, sekarang tinggal 3 opsi jawaban. Nah, dikatakan lagi dia ingin menikah setelah punya usaha sambilan. Jadi usaha sambilan dulu baru menikah. Nah, kalau kita lihat opsi A, dia nikah dulu baru punya usaha sambilan. Berarti opsi A bisa kita coret. Bagian B, dia nikah dulu baru punya usaha sambilan. Ya, dia maunya menikah setelah punya usaha sambilan. Jadi usaha sambilan dulu baru nikah. Otomatis opsi B juga bisa kita coret. Nah, sekarang tinggal E. Berarti jawabannya otomatis adalah E. Nah, sekarang tinggal kita cek. Benarkah usaha sambilan dulu baru menikah? Ternyata benar. Oke, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, opsi yang bisa kita gunakan adalah kita perhatikan pilihan jawaban yang ada. Nah, kalau cara seperti itu tidak bisa kita lakukan, kita bisa membuat diagram lingkaran maksud saya. Kita bisa membuat tabel, kita bisa menyusun dengan berbagai macam cara sehingga nanti bisa kita lihat bahwa urutan yang sesuai itu adalah yang seperti ini. Saya pikir soal seperti ini itu tidak akan diberikan yang lebih panjang dan lebih rumit karena waktunya terbatas ya. Kalian harus mengerjakan 100 nomor dalam waktu 90 menit kalau saya tidak salah. Core value nanti mengerjakan 54 soal dari 45 menit yang disediakan. Dan core value baru dikerjakan setelah waktu TKD itu berakhir. Tapi tidak ada jeda, langsung disambung. Oke, saya kira aman. Untuk soal nomor 3 kita bisa masuk ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4 ini lumayan panjang ya kalau dibacakan soalnya. Jadi ada 5 orang, intinya seperti itu: Susi, Denny, Rudy, Lila, dan Rita. Dan masing-masing itu memilih menu sesuai dengan selera masing-masing. Oke, untuk mengerjakan soal ini karena yang diminta adalah pernyataan yang pasti salah, teman-teman. Jadi pernyataan di bawah ini yang pasti salah itu yang mana? Oke, ini harus ditegasi. Kita bisa buat daftarnya saja. Kita tuliskan
Misal kita tulis Susi. Oke. Susi, ini Susi, dia memutuskan untuk mengambil menu sate dan soto. Oke, kita tulis sate dan soto. Kemudian Rudi itu mengambil semua menu kecuali soto. Berarti Rudi mengambil semua menu. Semua menu itu apa saja? Soto, kecuali soto ya. Berarti sate. Kemudian dia mengambil puding. Kemudian mengambil ayam bakar. Oke, karena pada perjamuan ini hanya ada 4 menu teman-teman. Soto, sate, puding, dan ayam bakar. Oke, Rudi aman. Yang berikutnya adalah Denny. Denny mengambil menu yang sama dengan Susi. Nah, berarti bisa kita tulis seperti ini. Denny sama dengan Susi. Boleh seperti itu. Kemudian Rita mengambil semua menu yang tidak diambil oleh Denny. Oke, berarti Rita mengambil menu selain sate dan soto. Berarti puding dan ayam bakar. Dan ayam bakar. Oke, kemudian yang terakhir ya, Lila mengambil semua menu yang diambil oleh Rudi kecuali ayam bakar. Berarti Lila mengambil semua menu yang diambil Rudi, mengambil semua yang ini kecuali ayam bakar. Berarti kita bisa tulis sate dan puding. Puding. Oke. Sekarang tinggal kita cek opsi jawaban manakah yang salah. Nah, Susi mengambil menu sate. Sate diambil oleh Susi. Berarti ini benar. Nah, berarti bukan jawaban yang kita pilih karena kita cari yang pasti salah, dan ini jawaban yang benar. Susi mengambil menu sate. Oke, Lila mengambil menu sate dan puding. Oke, Lila mengambil menu sate dan puding, ini juga kita coret. Rudi tidak mengambil menu soto. Oke, Rudi hanya mengambil sate, puding, ayam bakar. Sebenarnya dari sini sudah terjawab ya. Rudi mengambil semua menu kecuali soto. Rudi tidak mengambil menu soto. Oh, benar ya. Berarti ini kita coret. Ya, Rudi mengambil semua menu kecuali soto. Jadi kalau dikatakan Rudi tidak mengambil menu soto, itu benar. Nah, delta, Rita mengambil menu puding dan soto. Rita mengambil menu puding dan ayam bakar. Dia tidak mengambil soto. Maka jawaban yang pasti salah adalah delta. Kita bisa cek lagi opsi D. Denny mengambil menu soto dan sate. Denny sama dengan Susi mengambil sate dan soto. Berarti ini tidak mungkin benar. Jadi memang jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah delta. Oke, soal nomor 5. Di sini dikatakan jarak antara kota A dan B adalah 2 kali jarak antara kota C dan D. Kota E terletak di tengah-tengah antara kota C dan D. Selanjutnya diketahui bahwa jarak kota C ke kota A sama dengan jarak kota D ke kota B, yaitu setengah jarak kota A ke kota E. Dua kota yang jaraknya paling jauh adalah, oke, ini bisa kita tuliskan dulu yang diketahui teman-teman. Jadi jarak antara kota A dan B, berarti AB, seperti itu, adalah 2 kali jarak antara kota C dan D. Oke, C dan D. Kemudian kota E terletak di tengah-tengah antara kota C dan D. Artinya C ke E itu akan sama dengan E ke D, karena E itu pas berada di tengah-tengahnya. Nah, selanjutnya diketahui bahwa jarak kota C ke kota A, jarak kota C ke kota A sama dengan jarak kota D ke kota B, yaitu setengah dari jarak kota A ke kota E. Oke, nah sekarang kalau kita perhatikan, ini bisa kita buat ya. Yang pertama adalah kota A dengan kota B. Oke, kita bisa buat seperti itu. Ini kotanya terhubung ya. Nah, kemudian katanya CA dengan DB itu 1/2 AE. Oke, dan E itu ada di antara C dengan D. Berarti bisa kita gambar di sini ada kota E ya, di mana kota E itu berada di antara kota C dan kota D, pas berada di tengahnya. Dan jarak dari A ke C itu adalah 1/2 dari A ke E. Begitupun dari D ke B, ini 1/2. Oke.
ya. Ini juga pasti 1/2. Kenapa? Karena E ini pas berada di tengah-tengah kota C dan D. Nah, dari sini kita bisa lihat yang ditanyakan adalah dua kota yang jaraknya paling jauh. Nah, berarti yang paling jauh adalah kota A dan kota B. Saya kira ini cukup jelas. Kita pindah ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 6. Di sini ada PQRST, ada 5 orang. Semuanya adalah diplomat. P itu hanya dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Q hanya berbicara dalam bahasa Prancis, Jepang, dan Cina. R hanya dapat berbicara menggunakan bahasa Jerman. S hanya berbicara dalam bahasa Inggris, Jepang, dan Cina. T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis dan Jerman. Pertanyaannya, satu-satunya pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam berkomunikasi adalah, nah, ini paling enak sebenarnya kalau teman-teman menggunakan tabel seperti soal yang sebelumnya, ya. Jadi ada PQRST, kita bisa tulis begini saja, PQRST, gitu ya. Nah, P itu bisa berbicara bahasa Inggris dan kita perbaiki dulu penulisannya. Bisa berbicara bahasa Inggris, dan Jerman. Tulisnya seperti itu saja supaya lebih cepat. Kemudian Q itu bisa berbicara bahasa Prancis, Frank, gitu ya. Kemudian bahasa Jepang dan bahasa Cina. R hanya dapat berbicara bahasa Jerman. Oke. S bisa berbicara dalam bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Cina. Nah, terakhir T hanya dapat berbicara dalam bahasa Prancis, ya, dan Jerman. Nah, satu-satunya pasangan, oke, kita lihat pasangan A, P dan R. Adakah bahasa yang dikuasai sama, begitu, yang beririsan? P dengan R sama-sama ada bahasa Jerman. Jadi mereka bisa berkomunikasi tanpa menggunakan penerjemah. Ini kita coret. Q dan R. Oke, Q dan R. Adakah irisan bahasa yang sama? Tidak ada. Berarti mereka harus menggunakan penerjemah. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah bravo. Kalau mau dicek yang lain juga boleh ya. R dan T. R dengan T sama-sama ada bahasa Jerman. Oke, berarti R dan T tidak benar. Nah, gini saja. Karena R hanya menguasai bahasa Jerman, kita lihat pilihan jawaban yang tidak ada bahasa Jermannya itu hanya Q dan S. Ya, berarti kemungkinannya yang tidak bisa berkomunikasi tanpa penerjemah itu adalah QR dan RS. Gitu ya. Kalau QS ini juga tidak. Kenapa? Karena ada irisannya bahasa Jepang dan Cina. P dan T itu bisa karena ada bahasa Jerman. Berarti memang jawaban yang tepat adalah bravo. Oke, saya kira untuk video kali ini cukup sampai di sini, teman-teman. Sekali lagi, kalau misal ada perbedaan pendapat atau jawaban, silahkan sampaikan di kolom komentar. Kalau kami melakukan kesalahan, kami akan berikan pemberitahuan, berikan koreksi, karena kami juga manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Terima kasih banyak atas atensinya. Bantu kami mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe dan lonceng yang ada di bawah. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.